Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Randy Waluyo Putro, NIM 559 kelas I. Saya akan menjelaskan tentang mind mapping, tentang merek dan indikasi geografis. Yang pertama yaitu latar belakang. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah: yang pertama, bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri dalam negeri. Yang kedua, bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek dan indikasi geografis yang lebih memadai. Dan yang ketiga, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional, sehingga perlu diganti. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang kedua ini tentang dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah: 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 18A ayat 2, Pasal 18B ayat 2, Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3564. Selanjutnya yaitu penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya, semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu peraturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengendalikan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia.
Mengingat akan kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas suatu wilayah negara. Oleh karena itu, mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu tentang isi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1-nya dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. 2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. 3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Bab 2. Lingkup merek. Pasal 2. 1. Lingkup undang-undang ini meliputi merek dan indikasi geografis. 2. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Merek dagang dan B. Merek jasa. 3. Merek yang dilindungi terdiri atas nama berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan yang terakhir pasal 3. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sekian hasil penjelasan saya tentang mind mapping. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.